Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar, diberi kekuatan, diberi kesabaran. Karena pada bulan puasa ini kita semuanya ayolah berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan yang lebih baik lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu human relation. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Human Relation yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Islah. Yang kedua ada Mbak Anissa Ainisafa. Yang ketiga ada Mas Razik Ramadhani. Namun pada kesempatan yang lalu Mas Razik ini tidak ada kabar, tidak ada respon di grup. Makanya di makalah ini kami hanya menuliskan 2 nama. Yang pertama saya, yang kedua Mbak Ainisafa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi yang kami lakukan tentang komunikasi adalah kunci memperbaiki hubungan organisasi. Nah, peran komunikasi menempati posisi yang sangat strategis bagi pengelolaan sebuah organisasi. Baik atau buruk organisasi tergantung pada kualitas komunikasinya. Ketika kualitas komunikasinya itu berjalan dengan baik, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik juga. Dan sebaliknya, jika berjalan dengan buruk, nantinya juga perusahaan akan berjalan dengan buruk. Nah, berangkat dari permasalahan ini, maka manajemen komunikasi ini harus diatur sedemikian rupa agar selalu berjalan dengan baik, lalu agar goal dari sebuah perusahaan itu akan tercapai. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi kali ini. Yang pertama, konsep dasar komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah proses interaksi melalui pertukaran makna yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal ataupun non-verbal sebagai media utamanya. Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, perilaku, ataupun pendapat seseorang dikarenakan sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Nah, di dalam komunikasi interpersonal ini ada beberapa sikap yang menunjang keberhasilan komunikasi ini sendiri. Yang pertama ada keterbukaan. Komunikator ini harus terbuka kepada komunikannya agar sekat di antara keduanya itu akan berkurang. Ketika kita hanya ngobrolin tentang kerjaan, sekat itu mungkin masih ada, tapi ketika kita setiap hari ngobrol, setiap hari terbuka tentang keluarga, tentang bagaimana keadaan diri sendiri saat ini, nah sekat itu mungkin akan hilang seperti itu. Nah, hal ini juga menunjang proses keberhasilan komunikasi ini sendiri. Yang kedua ada rasa empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, terus bos kita atau karyawan kita, itu juga akan menunjang keberhasilan komunikasi. Yang ketiga ada sikap mendukung. Ini sudah jelas bagaimana cara kita mendukung teman kita, mendukung atasan kita, mendukung karyawan kita, agar teman kita ini juga termotivasi untuk bekerja kembali lebih baik lagi.
Nah, yang keempat, sikap positif ini juga tidak jauh berbeda dengan yang ketiga tadi, sikap mendukung. Terus yang kelima ada kesetaraan. Ketika bos dengan karyawan tidak pernah berkomunikasi, maka kesetaraan ini tidak akan terjalin seperti itu. Nah, ketika bos merendahkan jabatannya, terus karyawan juga tidak terlalu ewoh dengan atasannya, maka komunikasi ini sendiri akan terjalin dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Insova, NIM 18010105624. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus human relation dalam memperbaiki hubungan. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang lebih ke dampak bagaimana human relation ini tidak terjalin dengan baik sehingga menimbulkan kedisharmonisasian. Nah, kami mengambil kasus dari PT Tunas Bola, di mana PT Tunas Bola ini merupakan salah satu dari kelompok Kompas Gramedia yang dimana perusahaan tersebut memutuskan hubungan pekerjaan secara sepihak pada 15 karyawan. Hal ini tentunya membuat permasalahan di antara kedua belah pihak, yaitu si karyawan dengan si pemimpin perusahaan. Nah, ironinya si karyawan tersebut malah hampir mengambil jalur hukum. Hal ini terjadi karena human relation di antara kedua belah pihak atau si pihak perusahaan dengan karyawan tidak terjalin dengan baik, dan kurang adanya komunikasi interpersonal di antara keduanya, dan tentunya tidak melibatkan pengambilan keputusan di antara kedua belah pihak, yaitu si perusahaan dengan si karyawannya. Nah, langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antara si pemimpin perusahaan dengan si karyawannya, yaitu dengan first step public relation process. Nah, di mana yang pertama ada fact finding, yang kedua planning, dan yang ketiga communicating, dan yang terakhir yaitu evaluating. Di mana fact finding ini si humas mencari sumber permasalahan atau akar permasalahan dari mengapa pemimpin perusahaan memutuskan hubungan pekerjaan pada karyawannya secara sepihak. Nah, itu harus ditelisir akar permasalahannya. Yang kedua, setelah diketahui akar permasalahannya, maka memasuki proses planning, di mana si humas tersebut atau PR itu merencanakan strategi untuk si pemimpin perusahaan dengan karyawan terjalin kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, setelah itu dikomunikasikan secara musyawarah mufakat melalui rapat dengan pemimpin perusahaan tentunya, dan si karyawan tersebut, sehingga si pemimpin perusahaan dengan karyawan menemukan titik kesepakatan. Nah, setelah menemukan titik kesepakatan, damai, dan memasuki tahap evaluating, di mana lebih ke mengevaluasi ke depannya agar human relation ini tetap terjalin dengan baik.
Terima kasih.